Ketika sebagai istri kita mampu berpenghasilan sendiri, maka jangan pernah tinggi hati apalagi mengatakan dia yang tidak berpenghasilan hanya mampu menyusahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Selamat Hari Ibu untuk seluruh wanita di luar sana, baik yang sudah memiliki keturunan ataupun yang belum. Jangan bersedih, karena sesungguhnya untuk menjadi ibu bukan anaklah indikator, tapi jiwanya. Berapa banyak orang yang udah punya anak tapi jiwa keibuannya pun belum muncul. Tapi ada juga yang belum memiliki keturunan tapi jiwa keibuannya sudah muncul. Maka yang beruntung adalah ketika memiliki keturunan, jiwa keibuannya juga bertambah. Waduh, di akhir-akhir menuju gajian ya teman-teman, Bunda nggak letih untuk mengingatkan kita-kita yang diberikan kemudahan oleh Allah memiliki penghasilan sendiri. Sekali lagi ya, yuk kita sama-sama menjaga hati sesama para wanita. Jangan pernah mengatakan dia yang hanya bersandar sama suami itu nggak mandiri. Nggak juga sih. Kalau menurut Bun Ai, mandiri gak dinilai dari penghasilan, tapi dari keikhlasan. Keikhlasan mendampingi suami, keikhlasan mengurus anak-anak, itu juga bisa dikatakan mandiri. Tapi untuk hari ini Bun Ai nggak ngebahas mandiri, BCA apalagi BNI ya. Bercanda teman-teman. Bun Ai mau ngebahas 4 hal yang akan mengunci penghasilan. Tapi karena menurut Bun Ai, kalau dijadikan satu video akan terdengar membosankan karena panjangnya durasi. Jadi Bun Ai akan buat 2 video. Mudah-mudahan teman-teman berkenan untuk menyaksikan di part 1 dan part keduanya. Oke, kita langsung aja masuk ke 4 hal yang mengunci penghasilan. Di poin pertama ada berhutang dengan suku bunga yang menebak. Bunga-bunga apa yang membahagiakan? Yaitu bunga deposito kan. Bunga-bunga apa yang bikin kesel? Bunga bank. Bercanda teman-teman. Jadi serius, untuk berhutang dengan suku bunga yang menebak ini akan mengunci penghasilan. Apalagi tenor hutang yang dipilih itu panjangnya luar biasa, dari masa produktif hingga masa pensiun, baik 15, 20 atau bahkan sekarang nyaris angka di 25 tahun sampai 30 tahun. Bunda udah pernah ngomong ya di video sebelumnya bahwa berani dengan mengucapkan bismillah bukannya nekat tanpa arah, tapi yaitu punya hitungan yang jelas sehingga mengetahui betul nih untuk medan tempurnya. Sama seperti berhutang, teman-teman tuh seolah-olah bertempur kalau menurut Bun Ai. Karena dalam sekian tahun teman-teman tuh udah mengikat diri untuk membayar hutang. Bunda nggak ngebahas boleh atau nggak berhutang ya. Semua yang penting pada komitmen masing-masing. Bun Ai di sini lebih ngebahas gimana hutang ini seolah-olah itu ringan, tapi sebenarnya mengunci penghasilan. Jadi penghasilan yang tinggi itu nggak akan ngaruh karena akan diimbangi oleh suku bunga yang meningkat. Nggak bisa dipungkiri untuk hari ini, masa kini mengambil hutang tuh akan jauh lebih mudah. Ada yang dari online, bahkan untuk selevel KPR pun teman-teman akan ditawarkan DP rendah. Nah, yang harus diingat, ketika DP-nya rendah otomatis plafonnya tinggi. Nah, mesti teman-teman lihat nih komposisi bunganya. Sebagai contoh, bunga promo 5%, sementara untuk bunga floating itu angka 11-12%. Mungkin ada juga yang 9%. Sekali lagi, ini adalah persepsi dari ibu rumah tangga, bukan seorang pakar. Jadi para ibu rumah tangga yang sama-sama nih mau berhutang, pikirkan dulu nih, apakah ketika nanti suami kita nih belum jelas naik gajinya, kita belum bisa menerka-nerka. Jangankan menerka naik gaji, menerka selamanya bekerja dengan lancar aja tuh belum bisa kan. Nah, yang kita harus pikirkan adalah apakah ketika naik gaji suami itu imbang dengan kenaikan suku bunga atau bunganya itu sendiri. Kalaupun imbang, Bun Ai rasa kita jadi kayak naik gaji cuman buat bayarin bunga yang lebih tinggi kan. Sementara kita pasti berpikir ketika menambah penghasilan ada penambahan keinginan, baik mengisi tabungan, menyiapkan pendidikan anak-anak, mengisi dana pensiun dan sebagainya, sehingga kita tidak membuka pintu hutang lainnya. Tapi dengan kita menghutang atau berhutang ya Marimar, dengan suku bunga yang menebak-nebak, dengan kata-kata bismillah lah ya nanti gaji saya juga naik bareng sama cicilannya, no, itu sangat membahayakan sih. Makanya ketika floatingnya tinggi, gajinya nggak terlalu tinggi, otomatis apa?
teman-teman akan terpaksa untuk men-take over, atau parahnya lagi akan mengulang dengan dipindahin ke bank yang lain. Misalnya contohnya tadinya di Bank Midun pindah misalnya ke Bank Acep nih. Kalau ada kesamaan nama dan tokoh bukannya kesengajaan ya, ini hanya fiktif belaka teman-teman. Bercanda ya, jangan tegang-tegang banget. Ini dompet udah tegang, kita ya jangan tegang. Curhat Bun Ai, ini dompet udah tegang. Kalau digoyang udah kincrang-kincring nih, isinya recehan. Oke teman-teman, lanjut ya. Jadi untuk KPR, Bun Ai lagi ngebahas KPR komersil. Atau mungkin teman-teman berhutang apapun yang suku bunganya menebak. Jadi saran dari Bun Ai, kalau kita mau berhutang dengan long time atau jangka waktu yang panjang, minimal teman-teman tuh bisa memprediksikan. Jadi poinnya apa aja sih yang dilihat kalau mengutang Bun Ai? Plafon suku bunga yang dipakai. Karena bahaya nih, suku bunga promo bisa nyaris di angka 2,3%. Teman-teman bersiap dengan floatingnya. Apalagi dengan program-program easy loan ya, itu naiknya nggak 100-200 ribu teman-teman, bisa langsung 1 juta. Nah ketika naik gajinya aja 1 juta butuh 3 tahun, terus pas naik gaji teman-teman harus ikhlas karena cicilan teman-teman juga setara dengan naik gajinya. Ketika kurvanya tabrakan, yang paling membahayakan, pendidikan anak-anak meningkat, terus kebutuhan yang meningkat, teman-teman nggak punya spare dana lagi, ya udah akhirnya membuka pintu hutang lainnya. Jadi minimal ketika kita bertempur untuk puluhan tahun mengikat diri untuk berhutang, kita udah punya juga backup sendiri ya teman-teman. Ya balik lagi ya, siapa sih yang pengen punya hutang? Tapi kadang-kadang kita itu terdesak oleh kebutuhan, terdesak oleh keinginan, sehingga kita harus berhutang. Ya balik lagi, pokoknya hari ini nggak ngebahas hukum berhutang. Hari ini Bun Ai lebih ngebahas hutang yang akan mengunci penghasilan. Oke, lanjut lagi ke poin kedua. Tuh, poin pertama aja Bun Ai ngehabisin 6 menit. Semoga teman-teman gak bosen. Kalau bosen ambil cemilan dulu deh ya, sambil ngopi-ngopi cantik gitu, dengerin Bun Ai juga gak apa-apa. Kan siapa tahu ngopinya cantik, yang ngopi cantik, yang dubbing juga cantik. Waduh, bercanda teman-teman, jadi gumoh lagi ya. Oke, langsung masuk aja ke poin kedua, investasi dengan berhutang tanpa hitungan. Oke, misalnya teman-teman mau investasi ya yang paling menarik para kaum hawa, misalnya contoh emas ya. Terus ada penawaran, ibu ini bunganya rendah loh, emas kan harganya terus meningkat. Kata-kata itu seolah-olah masuk ke alam bawah sadar yang akhirnya teman-teman oke lah ya aku ambil emas, kalau nggak sekarang kapan lagi? Hitung dulu. Saran dari Bun Ai tips, ketika teman-teman mau berhutang, hitung deh bunganya berapa, hitung deh berapa sih bunga yang bakal teman-teman bayarin. Itu setidaknya akan sedikit merem nafsu kita. Contoh nih, kita mau ngutang harganya rumah nih 400 juta, terus tiba-tiba jadi 800 juta. Atau emas harganya 13 juta, terus tiba-tiba jadi 15 juta. Wah 2 juta ya. Jadi untuk bunganya aja 3 gram sendiri. Balik lagi ya teman-teman, bukannya nggak boleh berhutang, cuma apakah nih bunga yang teman-teman bayarin itu imbang sama kenaikan emas itu sendiri? Kalau imbang pun, menurut Bun Ai pribadi lebih baik nabung sendiri kan, karena nggak ada resiko kehilangan, emasnya belum di tangan kita, seperti itu. Kenaikan emas pun belum bisa diprediksi, dan Bun Ai belum pernah melihat kenaikan emas itu langsung berapa persen ya, 11-12% di 1 tahun, belum pernah sih. Wallahu a'lam, mungkin Bun Ai yang memang fakir ilmu, fakir informasi. Kalau teman-teman ada yang lebih up to date, boleh nih sharing-sharing di kolom komentar. Jadi hati-hati ya mengatasnamakan investasi tapi dengan hutang. Pokoknya be careful banget lah ya, soalnya uangnya pas-pasan. Nih Bun Ai ngebahas uangnya pas-pasan. Jangan sampai uangnya udah pas-pasan, kita makin pas-pasan kehidupannya karena repot ngebayarin bunganya teman-teman. Tapi Bun Ai aku tuh kalau ngumpulin gak mungkin. Bun Ai aku tuh kalau nabung gagal terus. Yaps, bunga hadir karena membayar kekurangan kita tidak bisa menabung, dan membayar kekurangan kita karena tidak sabar untuk menabung. Jadi intinya adalah kelemahan kita menabung, kita bayar lebih dengan kita membayar bunga. Jadi yuk bismillah, kita rubah lagi pola pikir, mudah-mudahan akan membantu kita untuk lebih berpikir jernih. Jadi sekali lagi pokoknya kalau berhutang
Coba deh teman-teman sekali-kali hitung total bunga yang akan teman-teman bayarin. Semoga itu akan membantu merem sedikit keinginan untuk berhutang, apalagi hal-hal yang konsumtif. Oke, untuk di part 2-nya kita akan membahas apakah handphone, motor, mobil itu adalah produk-produk konsumtif atau bahkan produktif. Nanti di part 2 ya, karena ini tuh banyak banget yang salah. Selalu menganalogikan konsumtif itu lewat produk ya, padahal bukan. Oke, sampai sini Bunda mau sapa-sapa dulu ya. Makan bubur di abang-abang, halo Cianjur dan juga Palembang. Ikan goreng di atas kompor, halo Cengkareng dan juga Bogor. Ada Pororo bawa rantang, halo Bintaro dan juga Tangerang ya. Ampun si Bun Ai ya, buat nyapa aja sampai ngebawa Pororo. Besok Pikachu, Pokemon, Doraemon masuk semua nih di vlog Bun Ai. Bercanda ya teman-teman. Dan Bun Ai juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu meninggalkan komentar positif. Itu tuh luar biasa, menjadi mood booster sendiri. Jadi, setiap ngebaca tuh langsung alhamdulillah, mudah-mudahan kebaikan yang sama juga untuk teman-teman. Dan teman-teman yang punya channel mau dipromoin boleh banget langsung aja follow IG keluarga Scott Bun Ai, share linknya secara bergantian, nanti Bun Ai promosiin gratis. Dan untuk teman-teman yang gak punya channel nih, pengen sharing-sharing, boleh banget follow IG keluarga Scott Bun Ai ya. Dan sekali lagi ini hanya sekedar pandangan seorang ibu rumah tangga biasa aja. Mudah-mudahan teman-teman bisa menerima dengan hati terbuka. Sampai jumpa lagi di video-video Bun Ai selanjutnya. Di part 2 insya Allah akan jauh lebih seru, karena itu sering banget kita lakuin. Oke, sekali lagi terima kasih ya. Selalu bahagia dan selalu sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.